Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bapak berharap kalian semuanya sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tempe, lalu membandingkan volume air, dan yang terakhir adalah membedakan sifat mana yang harus kalian tiru, mana yang tidak boleh kalian tiru. Nah, sebelum kita mulai, Bapak tanya dulu nih, kan udah sarapan belum? Alhamdulillah. Ya, kenapa sih kita perlu sarapan? Nah, agar kita siap untuk melakukan aktivitas di hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Nah, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap? Oke, kita sebelum belajar Bapak akan tes dulu konsentrasinya. Oke? Nah, kalau Bapak bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Bapak bilang pagi, kalian tepuknya satu kali. Pagi, siang, sore, malam. Shh. Kita coba ya. Nah, oke, konsentrasi dimulai. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Sekali lagi ya, konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam, sore. Oke, good. Ya, hampir semuanya sudah konsentrasi. Kalau begitu kita mulai aja pertemuan kita hari ini anak-anak ya. Anak-anak, nah kalian bisa lihat nih. Ya, ini adalah gambar kacang kedelai. Ya. Nah, materi kita ini berhubungan dengan kacang kedelai. Nah, anak-anak tahu nggak sih kacang kedelai itu sejenis daging atau tumbuhan atau sayuran? Betul, dia termasuk dalam jenis sayuran anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang kacang kedelai. Ya, kacang kedelai ini kita akan proses, lalu kita jadi sebuah tempe. Nah, kamu tahu tempe kan? Nah, pasti tahu dong tempe itu biasa diapain coba? Betul, bisa digoreng pakai tepung, bisa diorek tempe, ya. Nah, kalian harus tahu tempe itu merupakan sumber protein nabati. Nah, kita akan coba bagaimana sih kacang kedelai ini kita ubah menjadi tempe. Oke? Nah, cara membuat tempe yang pertama adalah dipersiapkan dulu bahan bakunya apa? Yaitu kacang kedelai. Oke. Yang kedua, setelah kalian menyiapkan kacang kedelainya, kalian harus cuci sampai bersih. Ya, setelah dicuci apakah langsung dimasak? Tidak. Kalian rendam dulu 8 sampai dengan 12 jam. Sampai apa? Sampai kulitnya mengelupas. Oke. Nah, yang ketiga, setelah mengelupas, lalu kalian rebus itu kacang kedelainya. Ya, kalian rebus, tunggu dia sampai matang. Setelah matang, kalian tiriskan dulu. Ya, kamu tiriskan itu kamu diamkan ya sampai dengan hangat. Nah, seperti ini. Setelah hangat, lalu ditaburi dengan ragi. Ya, ditaburi dengan ragi, lalu siapkan apa? Daun pisang. Buat apa daun pisang itu anak-anak? Buat membungkus tempe, bukan tempe ya, kacang kedelai yang sudah ditaburi dengan ragi. Nah, disiapkan seperti gambar seperti ini. Nah, betul.
setelah dibungkus, ya, kalian diamkan tempe tersebut 4 sampai dengan 5 hari. Nah, ya, setelah itu jadilah tempe. Oke. Jadi paham kan cara membuat tempe itu? Nah, jadi Bapak rasa kalian bisa sih membuat tempe di rumah, ya. Tapi materi kita bukan di situ, ya. Kita akan coba lagi tempe itu tadi terbuat dari apa? Kacang kedelai. Oke anak-anak, kacang kedelai itu ya mempunyai banyak manfaat. Nah, apalagi sudah menjadi tempe, ya. Dengan teknologi pangan. Jadi anak-anak teknologi itu tidak harus berhubungan dengan komputer ya, seperti film Iron Man ya. Dengan kita menggunakan alat dan bahan seperti panci, ya, seperti panci, lalu alat-alat yang membantu pembuatan tempe itu bisa disebutkan juga dengan penggunaan teknologi. Nah, tempe itu mengandung banyak manfaat anak-anak, ya, yaitu memenuhi fungsi protein. Nah, apa itu protein anak-anak? Protein itu berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang ada di tubuh kita yang telah rusak. Nah, jadi tubuh kita ini sama aja dengan motor, ya. Kalau motor itu harus diservis setiap bulan, biar apa? Biar enak mengendarainya. Sama anak-anak, tubuh kita ini juga bergerak tidak? Bergerak sama seperti motor, ya, dan perlu diservis tubuh kita. Nah, dengan cara apa? Dengan memakan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah protein. Dia memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Kalian paham kan? Oke, ya. Jadi anak-anak, rupanya selain tempe ada juga olahan kacang kedelai lainnya, ya. Contohnya apa? Ini kita lihat. Ini namanya adalah susu kedelai, ya. Lalu, nah, ini adalah kecap. Kalian suka kecap kan? Nah, dan yang lainnya adalah, tahu kan ini apa? Iya, ini adalah tahu. Oke, anak-anak paham kan? Oke. Nah, sekarang kita akan mencatat pertanyaan anak-anak ya. Nah, siapkan alat tulisnya, oke? Oke anak-anak, nah kita akan belajar cara membandingkan volume air. Nah, kenapa sih air? Nah, ada hubungannya dengan membuat tempe tadi. Betul tidak? Tadi air itu digunakan untuk apa? Untuk mencuci kacang kedelai hingga bersih, merendam, lalu direbus. Nah, kita akan coba praktikan ya anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan dengan seksama. Kita akan coba praktek membandingkan volume air. Oke? Oke anak-anak, kita akan mulai praktek untuk membandingkan volume air. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pertama, penggaris untuk mengukur. Lalu ini adalah sebuah bejana, bukan bencana ya, bejana. Kita sebutkan ini kelar kue ya, untuk menampung air. Lalu gelas. Nah, Bapak di sini ada 5 buah gelas. Kita akan coba membandingkan volume 1 gelas air dengan 4 gelas air. Benar nggak sih lebih banyak yang 4? Kita akan coba ya. Nah, kita akan coba di sini. Kita akan coba tuangkan 1 gelas air ini ke dalam ember yang kita coba, yang kita bawa tadi ya. Nah, airnya sudah masuk, ini sudah kosong. Kita akan ukur dengan apa? Dengan penggaris ini. Nah, kita akan coba ukur, anak-anak. Nah, di sini, wah rupanya cuman 1 cm anak-anak, ya. Berarti cuman 1 cm dari 1 gelas air. Nah, kita masukkan lagi. Nah, kita akan coba yang 4 gelas air ini. Kita coba ya, kita hitung sama-sama. 1, 2,
3, 4. Oke, sekarang kita akan coba ukur berapa sentimeter ya air dalam ember ini. Nah, ini kira-kira ada 4 cm. Berarti apa kesimpulannya? 1 gelas air ya lebih sedikit volumenya dibandingkan dengan 4 gelas air. Nah, Bapak harap kalian mencobanya di rumah ya. Bapak tunggu nih videonya. Oke? Kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Oke anak-anak, kita ke pembelajaran yang terakhir. Anak-anak masih semangat nggak? Masih ya. Tapi Bapak lihat itu ada yang kurang semangat tuh di belakang tuh. Nah, kita coba ya. Tepuk semangat dulu ya, oke? Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi yang lebih keras, oke? Siap? Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak. Nah, gitu dong, bersemangat ya. Kita coba ke pembelajaran terakhir. Ya, pembelajaran yang ketiga. Nah, tadi kalian lihat nih, yang buat tempe itu berapa orang sih? 1 atau banyak? Ada banyak orang. Betul. Nah, sama seperti kita anak-anak ya, kita ini tinggal ya di lingkungan dengan yang banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut kalian kita dengan orang lain itu ada persamaan atau ada perbedaan? Betul, ada persamaannya, ada perbedaannya. Cuman pasti berbeda. Betul tidak? Kamu sama teman kamu sama atau beda? Beda ya. Hidungnya aja udah beda, matanya beda, rambutnya beda, apalagi sifatnya. Nah, betul. Sifat ini yang akan kita pelajari di sesi sekarang. Oke? Anak-anak, menurut kamu, Bapak pengen tahu nih, sifat yang baik itu apa aja? Betul. Iya. Oke, bisa nih, udah pada pinter. Kalau sifat yang buruk itu apa nih? Bapak pengen tahu. Betul. Udah bisa nih membandingkan. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan ya sifat-sifat yang pantas ditiru atau tidak ya. Dan jangan sampai sifat ini dapat menimbulkan konflik. Tahu nggak apa itu konflik? Nah, konflik itu adalah masalah. Oke? Kalian lihat di sini. Nah, di sini ada berapa kata nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Kedua, berbeda pendapat. 3, perang antar suku. 4, memahami perasaan orang lain. 5, saling melengkapi satu sama lain. 6, memicu pertengkaran. 7, menghargai perbedaan. 8, memaksakan kehendak. 9, memperkaya wawasan. 10, tidak mau bersatu. Nah, ini ada 10 kata sifat anak-anak. Nah, kita akan coba ya kalian bandingkan mana yang patut ditiru, mana yang tidak. Tetapi kita buat dalam sebuah praktek. Siap? Oke anak-anak, praktek kita kali ini adalah kita akan mengelompokkan mana sifat yang ditiru, mana yang tidak boleh kita tiru. Ya, alat-alatnya itu adalah 1, penggaris. 2, gunting. 3, pulpen. Kalau ada pulpen, kalian bisa menggantinya dengan pensil, ya, atau dengan misi warna juga boleh. Lalu ini ada double tip. Kalau tidak ada double tip, kalian bisa mengganti dengan lem. Lalu ada kertas warna, kertas lipat ya. Nah, lalu ada
HVS putih. Nah, kita coba ya anak-anak. Pertama, siapkan dulu kertas warnanya. Ya, di sini ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning juga ya. Kalian pilih warna favorit kalian. Ya, lalu kita lipat kertas lipat ini. Oke, kita lipat, kita bagi dua. Kan sudah belajar kan tentang ini, tentang pecahan ya. Nah, kita bagi. Lihat, ini menjadi setengah kertas, padahal satu ya. Nah, lalu kalian lipat lagi. Seperti ini. Nah, oke, setelah seperti ini, kalian gunting kertas lipat tersebut, kita gunting. Nah, hati-hati ya bila menggunakan gunting, kalian bisa dibantu oleh orang tua, oke? Nah, kita gunting. Setelah seperti ini, kita gunting lagi hingga jadi seperti ukuran seperti ini. Nah, ya. Nah, lalu ini kita bikin ada 10 ya. Lalu kita tuliskan kata-kata tadi ke dalam kertas ini. Nah, kita tulis ya. Tadi yang pertama apa, masih ingat nggak? Yang pertama itu adalah muncul sifat tenggang rasa. Muncul sifat tenggang rasa. Nah, kalian tulis semuanya di kertas seperti ini ya. Setelah itu baru kalian siapkan kertas HVS-nya. Nah, lihat anak-anak, ini masih kosong ya. Nah, Bapak nggak mau kalau kalian menempelkannya begitu aja ya, tapi Bapak pengen HVS ini kalian hias seindah mungkin ya. Kita akan coba ya. Bapak akan sulap. Ini kosong, kalian lihat kosong kan? Ya, kita akan coba. Kita gosok-gosokkan ini ya, baju Bapak ya. Simsalabim, abrakadabra. Apa yang terjadi? Nah, ada gambar apa anak-anak? Ada gambar pohon ya. Nah, ini gambar pohon buatan Bapak ya, bukan buatan orang lain ya. Nah, kalian boleh mengganti pohon ini dengan gambar yang lain sesuai dengan kreativitas kalian. Ingat, menggambar ini jangan dibantu, kalian sendiri yang membuat gambarnya ya. Mau gambar pohon, mau gambar mobil, gambar pegunungan, bebas ya. Pokoknya kalian harus berkreasi sekreatif mungkin ya. Setelah seperti ini, nah lalu barulah kita gunakan kertas yang ini ya. Kita akan tempelkan ya dengan double tip ini. Oke, kita coba ya. Kita cari. Nah, ini ada. Lalu kita gunting. Ingat, hati-hati dalam mengunting anak-anak ya. Bila perlu dibantu dengan orang tua. Nah, ini kita bantu tempelkan. Jangan di tulisan ini anak-anak ya, tapi di belakangnya. Betul. Nah, lihat ya. Nah, ini kita tempelkan ya ke 10 kertas seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kita bandingkan mana yang pantas ditiru, mana yang tidak. Bapak pengennya yang ditiru itu yang paling atas ya. Untuk yang ditiru itu yang paling bawah. Nah, kita coba, kita lepas double tip ini. Ya, kita tempel di pohon tersebut di paling atas. Sudah? Nah, kalian tempelkan 10 kata tadi di sini. Kalau Bapak sih pengennya yang ditiru itu yang di atas, yang ditiru itu yang di bawah ya. Dan hasilnya kita lihat, jeng 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 set. Nah, gimana, bagus nggak? Biasa aja ya. Bagus atuh ya. Ini kan buatan Bapak. Nah, kalian coba bikin yang lebih bagus lagi dari punya Bapak ini. Kalian siap ya anak-anak ya? Oke? Nah, selamat mencoba di rumah anak-anak. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mau tanya nih, udah pada ngerti kan
pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita belajar apa tadi? Betul, cara membuat tempe. Ya, boleh kalian coba di rumah ya. Tapi ingat dibantu sama orang tua. Yang kedua tadi apa? Betul, membandingkan volume air. Ingat dipraktekkan di rumah juga ya. Yang ketiga apa? Membandingkan sifat yang ditiru dan yang tidak boleh kita tiru. Nah, Bapak berharap kalian pasti pada mengerti ya tentang semua pelajaran kita hari ini anak-anak. Ya. Nah, sebagai penutup anak-anak, kita akan coba ya. Kita akan coba kalian harus bersyukur. Ya, bersyukur itu dengan apa? Dengan menyayangi orang tua. Kenapa? Sebagai penutup anak-anak, kalian harus ingat pesan Bapak, bukan pesan Ibu ya. Pesan Bapak dulu ya. Nah, yang pertama adalah tetaplah kalian belajar dengan semangat. Ya, belajar dengan semangat dan terus kejar cita-cita kalian. Pasti ada yang pengen jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter, jadi guru, jadi ustadz, banyak sekali ya. Oleh karena itu, terus kejar cita-cita kalian. Dan kalian ingat, di sekitar kita masih banyak virus corona. Maka dari itu, patuhi 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, lalu memakai masker. Kita pakai maskernya ya. Dan menjaga jarak 1 meter minimal ya. Oke, nah 1 meter. Nah anak-anak, terakhir kita berdoa dulu ya bersama-sama. Semoga kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.